Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tersana Sifat dari Universitas Amikom Purwokerto, kelas TI ya, Teknologi Informasi angkatan 22. Oke, di sini saya bakal mewawancarai seorang pengusaha ya di bidang properti dan dagang di sini. Nah, sebelum itu bisa diceritakan sedikit tentang latar belakang masnya. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Rahmadan Putra. Saya seorang pengusaha di bidang properti dan dagang. Kalau propertinya sendiri? Untuk propertinya kos-kosan, saya mempunyai 5 kos-kosan yang 3 terdiri dari 12 pintu lah ya. 12 pintu. Untuk yang kedua 8 pintu. Terus untuk toko sembakonya ada 1 di rumah, itu nyambung sama rumah. Oke. Selanjutnya motivasi Mas Putranya sendiri nih untuk mendorong bisnis yang Mas jalani. Untuk motivasi saya sendiri, ingin mandiri secara finansial, terus dan membuktikan bahwa dengan usaha dan konsentrasi kita bisa berkembang. Oke. Selanjutnya itu siapa sih sosok yang berpengaruh atau pengalaman yang berpengaruh dalam perjalanan usahanya Mas? Sosok yang paling berpengaruh itu adalah kedua orang tua saya. Karena itu bisnis kedua orang tua saya ini bisa dianggap mewariskan bisnis. Ya, mewariskan ya, bukan perintis. Nanti selanjutnya untuk kedepannya ya. Oke, selanjutnya tantangan terbesar yang pernah dihadapi pas awal-awal usaha itu. Awal-awal paling tantangan terbesar ya adalah paling pertama ekonomi sih. Ekonomi dan itu sih sebutannya modal dan kurang pengalaman. Tapi selanjutnya ya itu kayak memberanikan diri untuk mengembangkan bisnis kedua itu. Oke. Selanjutnya cara mengatasi ragu-ragu atau kegagalan itu dalam usaha, kan maksudnya ada 2 tuh, kos-kosan sama toko sembako. Itu cara mengatasi ragu-ragu sama kegagalan itu bagaimana? Cara mengatasinya paling belajar dari kesalahan. Iya, dari kesalahan kita diri sendiri, kayak evaluasi diri, terus dan tidak takut, terus nanti kalau misalnya kesalahan harus mencoba lagi sampai sukses. Oke. Kira-kira sih omsetnya berapa sih di total dari kedua itu? Puluhan? Ya mungkin puluhan sih. 50. Ya mungkin 50 ke atas. 50 ke atas. Oke. Selanjutnya, strategi yang efektif dalam mengembangkan usahanya Masnya sendiri sampai sukses sekarang. Strateginya paling pemasaran sih. Pemasaran dalam bidang properti yang kos-kosan itu paling bisa ini sih, pemasaran lewat sosial media. Ya, dari Instagram, TikTok, WhatsApp, ya dan lain-lain sih. Oke. Selanjutnya kalau soal kualitas nih, cara menjaga kualitas dalam usaha Masnya itu supaya tetap berkompetitif sama usaha atau pengusaha yang lain yang bidangnya sama, itu bagaimana? Paling kualitasnya menjaga ini sih, mengontrol lah ya. Mengontrol secara konsisten. Mendengarkan feedback dari pelanggan juga kan, pelanggan kos-kosan, dan
toko sembako tersebut. Terus melakukan perbaikan ya untuk kedua bisnis tersebut. Selanjutnya kalau soal nilai-nilai ya, ini kan ada nilai-nilai profesi nih. Nilai-nilai profesi ya, apa yang paling penting dari Masnya sendiri supaya dapat menjalankan suatu usaha gitu? Nilainya paling nilainya penting kayak disiplin atau kejujuran, terus disiplin, tanggung jawab, dan komitmen dalam usaha. Oke. Kalau menghadapi dilema etika profesional yang Mas tadi sebutin itu kan pasti ada dilemanya ya. Nah itu cara mengatasi dilemanya itu bagaimana? Cara mengatasinya paling tetap berpegang pada prinsip sendiri sih, walaupun resikonya cukup besar. Oke, selanjutnya kalau isu sosial kan banyak ya, isu sosial yang di Indonesia itu kan banyak banget. Nah, kan Masnya ini kan di bidang usaha, nah itu yang paling berpengaruh, isu sosial apa yang paling berpengaruh terhadap bisnis yang Anda jalani saat ini? Yang saya jalani paling persaingan usaha, digitalisasi dan kesenjangan usaha. Ya itu kan banyak sering ya usaha melakukan kecurangan ya. Benar. Yang terakhir nih, pandangan Masnya sendiri nih tentang peran profesional muda atau teman-teman yang mau usaha nih ya, mau usaha atau bekerja dulu baru membuka usaha dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan. Pandangan saya paling untuk itu ya belajar sih. Belajar ya? Ya, belajar dari sebelumnya untuk kedepannya. Oke, terus bisa secara etis, terus inovatif dan peduli terhadap pelanggan. Jadi sering-sering juga berkomunikasi ya, komunikasi sama pelanggan. Terus. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Mungkin dari ini teman-teman sekian dari video saya. Bila ada salah kata atau terkata dari saya maupun narasumber saya, Mas Putra, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.